Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotunisa, berasal dari program studi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membuat artikel dengan judul Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Saya mengambil judul ini karena beberapa tahun akhir ini Indonesia mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang begitu banyak. Isi dari artikel yang saya tulis diantaranya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia dipahami sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan rahmatnya, dihormati oleh negara, hukum, pemerintah, dan rakyat, menjunjung tinggi dan melindungi kehormatan serta melindungi harkat dan martabat kemanusiaan. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada awal alinea pertama, pembukaan alinea keempat, dan isi Undang-Undang Dasar 1945 juga pada ketetapan MPR. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia banyak yang belum tuntas atau menyisakan tanda tanya. Dari berbagai sumber yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, atau lalai, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak individu atau kelompok orang yang dilindungi undang-undang. Berikut ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, pembersihan PKI. Yang kedua, penembakan misterius. Yang ketiga, tragedi Talang Sari. Yang keempat, tragedi Rumoh Gedung Aceh. Pembunuhan Marsina, tragedi Trisakti, penculikan aktivis, kasus pembunuhan Munir, kasus Tanjung Priuk, tragedi Semanggi 1 dan 2, bom Bali, dan lain-lain. Dan yang terjadi di akhir-akhir ini adalah kasus pelanggaran HAM di mana nyawa seorang mahasiswa Universitas 11 Maret yang tengah menjalani pelatihan untuk salah satu organisasi kemahasiswaan, yaitu Menwa. Mahasiswa ini menjadi perbincangan publik di berbagai media sosial karena banyak spekulasi yang beredar bahwa mahasiswa ini menjadi salah satu korban kekerasan yang dilakukan oleh panitia Menwa UNS. Spekulasi ini juga didukung oleh otopsi yang menunjukkan bahwa korban meninggal karena kekerasan menggunakan benda tumpul. Menurut Kasat Reskrim Polresta Surakarta, AKP Johan Andika, korban mengeluh kesakitan dan pingsan beberapa kali. Hingga Minggu, tanggal 24 November, korban dilarikan ke RSUD Dr. Muwardi Solo atas rasa sakit yang dialaminya. Sayangnya, saat tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang bertugas saat itu. Kasus ini pun semakin membesar dan memaksa polisi untuk mengusut dan memanggil beberapa saksi, termasuk panitia Komisi Pendidikan dan Pelatihan Menwa. 2 minggu kemudian, tim investigasi melakukan penyidikan dan menemukan bahwa dua tersangka NFM 22 tahun dan FPJ 22 tahun telah menyebabkan kematian korban. Di akhir artikel ini saya menulis sampai saat ini telah terjadi sejumlah kasus pelanggaran HAM yang masuk dalam proses peradilan dan sejumlah orang telah diidentifikasi baik secara hukum maupun institusional. Namun ada beberapa kasus yang terjadi hingga saat ini masih belum terselesaikan dan beberapa pihak masih berusaha menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Itulah beberapa informasi pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Semoga Indonesia menghidupkan kembali semangat menangani kasus-kasus HAM tersebut. Nelson Mandela berkata, manusia yang mengingkari hak asasi manusia, mereka adalah menantang kemanusiaan mereka sendiri. Saya mendapatkan referensi penulisan artikel ini dari beberapa sumber, yaitu dari kumparan.com dengan kasus pelanggaran HAM pada tahun 2021, yaitu meninggalnya mahasiswa Universitas 11 Maret saat diklat Menwa, dan yang kedua dari kompas.com dengan judul Contoh Pelanggaran HAM Berat di Indonesia, dan yang terakhir adalah nasional.kompas.com dari Komnas HAM
menyebutkan 3 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah ada di pengadilan. Sekian artikel yang saya tulis untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.